itu cukup berat dan kadang-kadang membuat saya jadi kikuk gitu, apa yang saya mesti lakukan. Jadi hampir sudah mau 7 hari ini ada kemimpian gitu nggak sih Om? Biasanya kan orang anak atau istri gitu Om Deddy sekelibat atau apa gitu sudah ada seperti apa Om? Kalau teman-teman sih yang saudara yang nginep di sini sudah kemimpian gitu ya, tapi ya buat saya ya itu gambaran mereka gitu, mimpi mereka. Tapi kalau saya pribadi sih sampai detik ini saya nggak diberikan mimpi apa-apa gitu. Cuman karena amanah dari mendiang sudah ya, cukup banyak yang saya terima dan insya Allah saya bisa jalanin. Ya artinya saya sih secara pribadi sudah mengikhlaskan gitu. Jadi sudah biar lebih ringan lah untuk saya maupun anak-anak. Gitu. Kalau anak-anak sendiri belum juga mendapatkan mungkin mimpi dari ibundanya atau? Saya sih mereka belum cerita atau ya mereka nggak mungkin belum ya sampai saat ini, jadi nggak ada cerita apa-apa. Ya karena anak-anak terus berangsur hari demi hari untuk terus belajar mengikhlaskan ya. Karena dengan secepatnya kita mengikhlaskan kan supaya mendiang juga nggak digandolin gitu loh. Jadi nggak berat gitu loh untuk kembalinya. Jadi biar semuanya udah ikhlasin dan lain-lain. Tapi setiap malam itu anak-anak selalu ngeriungin Om gak sih untuk paling tidak mengelilingi Om bertiga, mungkin karena kan selama ini mungkin Om sama almarhum satu kamar gitu, tapi untuk kali ini anak dua putra putri ini mengelilingi Om gak sih untuk nemenin di kamar, mungkin bercerita atau apa sampai sudah mau menjelang 7 harian ini? Iya, ini sebenarnya pertanyaan menarik yang sebenarnya untuk pribadi saya sendiri gitu ya. Artinya semenjak mereka lahir, anak-anak saya lahir gitu, saya selalu mendekatkan mereka kepada bundanya. Itu jadi saya ingin anak-anak saya tuh sama bundanya sangat menghormati, sangat mencintai, sangat menghargai. Dan saya sebagai ayah mereka, saya mengontrol sebenarnya cukup mendengar dari bundanya. Jadi saya komunikasi itu dari mendiam. Jadi bagaimana kegiatan anak, apa yang sedang mereka lakukan, apa rasa mereka, apakah mereka sedang jatuh cinta atau ada masalah dengan apa. Jadi semua yang mengerti posisi itu 99% adalah bundanya. Saya mengontrol dari belakang istilahnya, saya mengawal dari belakang. Nah ketika bundanya pulang, itu yang berat buat mereka dan berat buat saya sebenarnya. Artinya seperti apa yang harus saya lakukan untuk anak-anak. Bagaimana saya bisa mendekatkan diri saya seperti bundanya mendekatkan diri pada mereka. Itu cukup berat dan kadang-kadang membuat saya jadi kikuk gitu, apa yang saya mesti lakukan. Jadi ya terkesan malah formalitas gitu. Jadi udah makan vitaminnya atau apa tapi tetap saya berupaya untuk saya nggak akan bisa menggantikan bundanya karena kedekatan itu selama belasan bulan tahun kan ke anak-anak saya kan mereka biasa ngeriung gitu. Agak sulit. Tapi memang belum terjadi untuk ngeriung itu sendiri. Dan Om Deddy sendiri pendekatan secara kalau untuk nanya mungkin pacar terus apa itu memang semua ke bundanya. Jadi saya ingin hubungan anak orang tua itu lebih besar. Memang saya sudah memposisikan dan saya bicarakan itu secara pribadi kepada mendiang. Artinya saya ingin anak-anak itu dekat sama kamu, mereka hormatin kamu sebagai ibu, sangat menghargai. Jadi memang mereka agak berat gitu satu hari ketika harus melepas bundanya dan dia harus menyaksikan di video call itu memang cukup berat yang saya saksikan buat mereka gitu. Jadi yang saya sendiri juga nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Jadi seperti apa sih saya harus menghadapi anak-anak, memperhatikan mereka, memanjakan mereka itu juga saya nggak ngerti. Tapi ya saya berusaha tetap sampai hari ini. Dan alhamdulillah gitu bahwa sepupu-sepupu dari mendiang, teman-teman juga datang ke sini dan mereka juga berhubungan cukup dekat sama anak-anak. Jadi
itu yang membuat saya cukup ringan. Jadi kalau ngeriung ya ngumpul ya kita ngumpul gitu, tapi kan saya cuma melihat dan menganalisa saja gitu apa yang mereka rasakan, apa ya, setelah sudah sampai di mana keikhlasan mereka. Ya kalau ditanya sih mungkin kaku lah, kaku. Saya cuma masih kaku gitu. Belum terbentuk karena belasan tahun begitu. Nah, tapi kalau untuk anak-anak sendiri pasti kan Om Deddy merasa tadi kaku, untuk pendekatan ke anak-anak masih belum seperti apa sih yang lebih luas. Tapi kalau untuk anak-anak ke Mas Deddy, supaya Mas Deddy juga dijaga gitu ya, biar nggak sakit, nggak bisa tadi ikhlas move on atau gimana pun, pasti itu proses ya Mas. Anak-anak gimana Mas? Ke Mas Deddy sendiri gitu untuk menjaga Mas Deddy. Ya kalau anak-anak kan terutama dedek gitu yang cewek ya, artinya kan ya ini makanan udah siap, apa yang dia liatin, mereka sih liatin gitu, cuma mungkin karena anak-anak juga tahu kan sifat saya seperti apa gitu, lebih mandiri, saya tidak pernah orang, malas banget orang. Jadi mereka cuma memperhatikan aja. Begitu mereka melihat mungkin ayahnya pernah atau ada juga mungkin mereka lebih seperti itu mengikuti gitu. Ya anak sudah besar, sudah cukup dewasa untuk bisa memahami apa yang telah dan sedang terjadi gitu. Dan kedepannya saya berharap ya bisa lebih baik. Di antara yang cewek sama yang cowok, siapa yang paling mungkin agak sedikit drop dengan ditinggal sama bunda? Ya yang cewek. Ya, karena bisa dibilang hampir tiap hari yang cewek itu tidurnya sama bundanya. Ya, karena bertahun-tahun kan saya tidurnya tuh bisa dibilang sendiri gitu. Karena saya nggak kuat dingin, almarhum kuat dingin, anak saya kuat dingin. Jadi kalau habis ngobrol gitu malam ya pisah gitu, tidurnya sama si cewek gitu, sama anak yang cewek. Karena kan wah senang ngobrol gitu, rame gitu. Kalau saya kan kalau udah masuk kamar ya udah istirahat, agak kaku gitu saya orangnya gitu. Tapi jadi hubungan antara mendiang sama anak saya perempuan ya seperti itu. Gitu. Kedekatannya setiap malam gitu. Dia tahu apa yang ibunya lakukan, bundanya lakukan. Jadi kesukaannya apa, bagaimana ya, dia sangat paham. Jadi dia diam tapi dia sangat kehilangan. Gitu. Meskipun yang laki nggak kalah kehilangan sih. Gitu. Sampai saya kaget cukup sampai kejang gitu. Ketika dia harus melepas bundanya yang cowok gitu, saya juga wah kaget gitu. Karena dia lebih introvert, lebih diam, introvert. Jika dia ya hampir nggak bisa menerima gitu. Tapi ya alhamdulillah anak kuat sampai sekarang ya. Cukup saya sudah mencoba untuk jadi orang tua yang tadi kan Mas tadi bilang tadi agak kaku. Coba sebagai orang tua yang sinar sudah mencoba untuk anak-anak untuk mengikuti adanya almarhum. Artinya kan nggak ada lagi manusia di dunia ini yang berpikiran ingin menjadi single parent gitu, tapi bahwa itu akan terjadi dan lambat laun kita harus menjalankan hal seperti itu. Nggak mudah lah bagi laki-laki di luar sana. Sebagian besar mungkin 95-99% akan berat laki-laki menjadi seorang single parent. Karena pasti kita ini laki-laki kan sulit memahami bagaimana kondisi anak. Sebagian besar ya, saya nggak bilang sendiri. Tapi mungkin untuk seorang ibu, seorang perempuan yang lebih saklek bisa lebih tegas pada anak itu, ya kan dia seperti biasa gitu. Saya cuma gini loh, saya bersyukur bahwa nggak di dalam usia yang sangat muda mereka itu ditinggal, tapi sudah